sebenarnya dari SMP belajar MC wedding tuh ya. Hah, Tapi langsung wedding? mulai, dan itu tuh muka gue mungkin udah boros kali ya. Jadi udah pakai sanggul gede. Karena emang kalau di wedding harus muka yang harus ini ya, yang harus kelihatan nature. Betul, gitu. betul banget. Jadi mulai dari SMP tuh udah mulai sanggulan, gitu. Terus mulai, coba deh panggilin nama-nama yang ini dulu aja, yang buat foto bersama gitu Manggil kan. foto doang, ternyata vokalnya masuk. Biar makin semangat, sebelum kita ngobrol banyak, ini udah aku bawain Shaka Coffee. Kita minum kopi dulu boleh ya? Boleh banget, ini seger banget nih. Selamat datang di studio kami, Hipapi, yang ya segini adanya, Momon. Yang penting ada kopi, tempatnya nyaman. Aduh, ini seger banget nih, kopi susu by Shaka Coffee. Karena kalau udah ngopi bareng nih, kita ngobrolnya lebih enak. Bener banget. Kita minum dulu ya. Yoi. Oh, kalau minum kopi tetap harus begini nih. Jadi tetep ya. ada stylenya. Guys. Aduh. Gula arennya kerasa banget, enak. Anyway, Momon, Mona Melinda, ini beberapa narasumber selalu aku tanya, berapa sih nomor urutan dari anggota Hipapinya? 007. 007. Kayak itu ya. Instan 007 gitu. Berarti masih di atas, berarti masih pendiri. Iya. Begitulah kurang lebih. Anyway, Momon, challenge terberat sebagai tadi kan keanggotaan. Challenge terberat itu apa sih? Paling berat ya. Paling berat itu sebetulnya adalah komunikasi dengan anggota. Karena dengan jumlah yang sekian seluruh Indonesia 673, kita tuh berusaha untuk bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan anggota nih. Karena kita sudah punya Hipapi Call Center, di mana semua orang itu bisa mendapatkan informasi itu melalui call centernya kita. Jadi semua informasi apapun terkait acara kegiatan Hipapi, itu kita share di Hipapi Call Center. Itu salah satu. Jadi buat orang yang ke-skip grup WhatsApp-nya, ada itu kan? Iya, nah jangan lupa nih. Jatuhnya ke Japri ya? Iya. Japri, nyimpen nggak nomornya? Nyimpen. Tapi aku nyimpennya call center 002 tau. Kenapa begitu? Iya ada call center. Oke, nah ini nomor teleponnya teman-teman harus catat ya. 0811, ini agak-agak ini ya sebentar nih. Supaya kita sama-sama tahu ke depannya. Karena rata-rata itu tadi banyak yang nggak baca grup. Kemudian kita juga punya Instagram juga kan. Sosmed yang memang kita harus menginformasikan, mengedukasi teman-teman, kita ada acara ini. Nah, ini salah satunya yang wajib banget teman-teman catat ya, call centernya 0811 2412 6-nya 3 kali, oke? Nomor cantik. Nah, itu wajib banget disimpan karena buat teman-teman yang keskip nih, aduh, kebanyakan WA grup karena kan anak-anak masa kini ya grupnya banyak kan. Nah, itu silakan dicatat semua informasi itu kita informasikan di sana. Ini wajib saya kasih tahu ke teman-teman semuanya, anggota, ya karena kalian rugi kan sudah bergabung tapi nggak dapatkan informasi apa-apa, nggak dapat ilmu apa-apa. Sedangkan gudangnya ilmu komunikasi untuk MC, untuk mengupgrade skill itu ya di Hipapi Indonesia gitu. Betul. Terus kita juga jadi tahu berbagai macam karakter anggota dari DPW di Jawa Tengah, DPW di daerah yang lain gitu kan, gak cuma di Jakarta, Jawa Barat gitu kan. Itulah komunikasi, jadi semakin tahu kulturnya masing-masing gitu. Tapi karena keanggotaan ini nih, berarti ada salah satu program kerja yang mungkin sedang berlangsung atau mungkin kemarin-kemarin yang lagi on fire-nya nih, apa nih kira-kira? Nah, keunggulan Hipapi ada salah satu program kita yang benar-benar itu unggul banget dan salah satu kelebihannya kita, yaitu sertifikasi internal. Yang dipegang sama ininya Mbak Mamona nih? Iya, ini ada di DPP, jadi di pusatnya kita ini salah satunya adalah ini sertifikasi internal. Jadi ini adalah bentuknya penetapan, jadi semacam bukan kalau kita bilang bahwa, aduh, aku masuk Hipapi mau ikut pelatihan-pelatihannya. Pelatihan ada pelatihan, kemudian ada yang namanya one day training di kita, kemudian ada juga tadi pelatihan-pelatihan lainnya, ya sharing session, ada juga yang dilakukan oleh DPW masing-masing. Jadi by the way kita tuh punya 5 DPW ya, jadi seluruh Indonesia kita ada di Banten, ada Jawa Barat, kemudian ada di Sumbar, ada di Jatim. Satu lagi DKI Jakarta. DKI Jakarta ini mencakup Jabodetabek, gitu. Nah, jadi kita sudah ada 5 DPW.
Kemudian yang lainnya juga ada beberapa di luar non DPW. Jadi mereka ada yang di Aceh, ada yang di Ambon, Di semuanya Bali ada juga. Di Bali Iya, juga iya, ada. iya. Jadi memang mencakup seluruh Indonesia. Itu gitu maksudnya ya. DPW dan non DPW apa yang membedakan? Yang membedakan itu mereka memang baru sedikit jumlahnya. Kalau sudah ada DPW minimal ada 14 anggota, Oke. itu sudah bisa membuat DPW sendiri gitu. Nah, kalau misalnya di Ambon cuma baru 2, belum bisa gitu. Oke. Itu salah satunya ya. Tadi apa sih program unggulannya? Kita punya yang namanya sertifikasi internal. Ini namanya adalah bentuknya adalah apa namanya ya? Kita dibilangnya adalah asosiasi profesi kan gitu ya. Oke, Jadi adalah pengakuan. Jadi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi di mana sudah ada salah satu apa ya dibilangnya ya kompetensinya masing-masing gitu ya. Jadi di HIPAP ini kita salah satunya adalah kompetensinya satu harus ada perilaku yang baik. Itu yang kita nilai nih. Apa sih yang dinilai gitu ya di sertifikasi ini? Kenapa begitu unggul MC HIPAPI? Iya. Nah, MC HIPAPI itu salah satunya itu. Kita punya program sertifikasi internal yang menjadi kompetensinya nih. Setiap berapa lama? Kita setiap setahun sekali. Oke, berarti Mbak Put bisa ikutan tahun depan ya. Karena yang kemarin ini tahun kemarin kelewat. Oh. Sedih banget memang ya. Ya nggak apa-apa. Kita setiap tahun ada kok. Jadi tahun ini kita sudah melakukan 3 kali program sertifikasi internal. Ini sudah batch ketiga. Kemarin adalah sertifikasi nasional. Jadi ada 5 sertifikasi nasional, kemudian internasional, kemudian adat Sunda, adat Jawa, adat Palembang, dan Minang. Oke, Ya. artinya berarti Sebetulnya ya. Karena yang satu yang wajib banget itu nasional. Jadi teman-teman anggota HIPAPI wajib ikut yang nasional. Nasional itu apa sih? Jadi MC akad nikah, MC resepsi itu kan wajib. Iya. Gitu ya. Itu harus. Iya, umumnya orang nikah. Betul. Ya. Itu yang wajib banget. Nah, terus kemudian apa sih yang dinilai gitu ya? Jadi kayak gini aja lah. Kita misalkan profesinya dokter. Kita harus masuk IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Yang dia adalah profesi gitu. Sama juga MC. MC kalau misalnya kamu merasa MC pernikahan, wedding, ya harus punya sertifikasi. Nah, di kita ada sertifikasi internal. Itulah programnya. Ini kan internal. Apakah kamu kompeten atau tidak itu dinilai dari situ gitu. Mamon, ini kan internal. Kalau misalkan lulus di sertifikasi internal ini, apakah ada sebuah pengakuan yang bisa menjadi menambahkan untuk value diri kepada calon klien ataupun ya calon vendor yang mau ajak kerja sama kita gitu, bahwa aku Bovit loh dan juga sudah terverifikasi as internal HIPAPI atau gimana? Betul. Jadi nanti customer kita atau asosiasi lain apabila ingin melihat ini anggota HIPAPI ini sudah sertifikasi atau belum sih? Itu maksudnya. Gitu. Nah, ini sudah kita taruh di Instagramnya HIPAPI. Jadi ini berikut ini adalah anggota-anggota HIPAPI yang sudah tersertifikasi. Otomatis kita akan kasih tahu ke teman-teman semua bahwa ini loh teman-teman yang sudah mengikuti ujian sertifikasinya kita. Nah, jadi buat customer juga, oh ternyata memang Bovit sudah, kita ada 3 level nih. Ada dasar, terampil, mahir. Nah, apakah Bovit masih di dasar? Dasar tuh hitungannya adalah penilaiannya 55, nilainya 55 sampai dengan 70. Kalau yang terampil itu 71 sampai dengan 80. Nah, kalau untuk yang 80 atau 85 ya. Kemudian untuk yang mahir itu 86 sampai dengan 100. Jadi udah canggih banget. Nge-MC udah nggak pakai teks, udah tinggal datang, namanya siapa, pengantin semua segala macam, mereka sudah paham semuanya. Kemudian sudah mengikuti tata caranya itu sesuai dengan pakem. Nah, itu yang namanya terampil. Dan nantinya kalau sudah terampil, dia akan bisa menjadi salah satu asesor juga di kita. Gitu. Naik level lah. Dialah yang menjadi asesor. Betul sekali. Nah, itu tadi apa sih yang dinilai? Mau tahu dong, Mamon, apa aja sih yang mau dinilai itu kalau kita mau ikut program sertifikasi? Pertama, perilaku. Yang paling penting adalah attitude di antara semuanya. Jadi sebagus apapun kamu, kalau tidak punya attitude yang baik, zero, gitu ya. Jadi yang pertama perilaku. Kemudian yang kedua ada artikulasi, ada intonasi yang dinilai. Kemudian ada 10 loh Bovit ya. Jadi elemennya. itu penilaiannya itu ada prakteknya juga. Ada prakteknya. Tapi sebelumnya ada tesnya juga. Oh iya, jadi sebelum kita nilai itu ya. Jadi nanti ada tesnya. Mungkin aku satu-satu jelasin dulu kali ya. Yang kita mungkin nilai kita tadi yang pertama, itu ya. Yang pertama kita jelaskan, Mamon jelaskan. Orang yang pengen ikut sertifikasi itu flow-nya gimana dulu? Flow-nya dulu ya. Oke, yang flow-nya pertama satu nih. Persyaratannya wajib harus lulus administrasi dulu. Pertama harus lunas dulu iurannya sampai dengan ada termnya lah. Gitu. Dan sekarang murah banget loh teman-teman. Nah, cuman 25.000 rupiah per bulan. Sebulan 25.000 rupiah. Iya kan? Abodemen listrik aja nggak segitu ya kan? Nah itu tadi
25.000 kan murah sekali ya. Jadi kalaupun emang mau, ya udah langsung aja bayar 1 tahun, ya kan? Atau mau sampai ada yang sampai 5 tahun dia bayar nggak apa-apa, murah kan, gitu ya. Kemudian itu salah satunya adalah harus lunas iuran keanggotaan. Kemudian yang kedua, setelah lulus kita cek, oh ini sudah bisa masuk nih, ya. Kemudian yang kedua adalah ada pretest. Pretestnya itu adalah tertulis tentang yaitu tadi kemampuannya dalam akad nikah seperti apa, nasional seperti apa. Kemudian kalau mau ikut adat salah satu adat misalkan mau adat Sunda atau Jawa, jadi kita hanya membolehkan seluruh anggota hanya boleh mengambil 1 program adat, sertifikasi adat, cuma boleh 1, nggak boleh aku mengambil semuanya, nggak boleh. Jadi tahun ini hanya boleh 1 supaya benar-benar sesuai dengan pakem nih. Kamu menguasai 1 adat Sunda saja atau Palembang saja, next boleh tahun depan boleh mau adat apa, mau Minang, mau Palembang, mau yang lainnya silakan gitu ya. Jadi pertama harus wajib dulu nasional, harus lulus dulu nih gitu ya. Baru ambil adat yang lain. Kemudian tadi setelah sudah tes tertulis, lanjut baru tes praktek. Praktek itu kita ada 2. Jadi ada yang praktek langsung secara online nih semuanya nih. Yang langsung itu online. Online. Jadi ada tim asesor, kemudian teman-teman ini langsung praktek sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri menggunakan baju kostum MC ya. Kemudian kita langsung melalui Zoom bisa langsung praktek seperti itu. Ya, nanti kan kita nilai tadi apa sih yang dinilai pertama pakaian, pakaian busana yang dinilai ya kan, attitude dulu, kemudian baru salah satunya ada pakaian juga gitu. Sudah attitude, kemudian intonasi seperti apa, kemudian artikulasinya seperti apa, kemudian dilanjut lagi ada secara pakem seperti apa, ya. Kemudian tata bahasanya kayak gimana. Jadi ada 10 elemen itu banyak sekali. Kemudian ada lagi apa ya itu namanya? Ada lagi problem solving. Bagaimana kalau misalkan dalam situasi tertentu nih penghulu belum datang-datang. Nah, kamu sebagai MC seperti apa? Jadi ada yang kita tanya seperti itu salah satu. Jadi ada kurang lebih 10 elemen gitu ya yang dinilai sama kita. Nah, kemudian setelah itu baru kita lihat lagi nih terakhir sesuai pakem nggak semuanya ya itu. Kurang lebih ada 10. Nanti lebih jelasnya lagi kita boleh lihat nanti di salah satu persyaratan apa aja sih yang lebih jelasnya lagi. Kita ada punya bukletnya. Nanti teman-teman yang mau ikut sertifikasi boleh nanti baca apa sih persyaratan-persyaratannya. Nanti akan kita share. Berarti untuk sertifikasi tahun ini udah tutup? Sudah tutup ada tahun ini. Depan. Kira-kira bulan apa? Kira-kira bulan Juli. Juli. Bulan Juli tahun depan? Iya, tahun ini sekarang kita sudah ada pendaftaran sudah kita close. Jadi bulan Juli ini tahun ini itu ada untuk yang adat. Mereka sudah, jadi batch ketiga ini sudah nih, terakhir nasional kemarin sudah selesai, kemudian mereka sudah daftar untuk yang adat, sudah masuk, nah kita akan mulai tesnya di Juli. Nah untuk teman-teman yang anggota baru, mohon maaf nanti di tahun depan ikutannya. Bofit juga tahun depan berarti ya. Semua jangan skip ya teman-teman ya. Nah Bofit, bantu ingetin ya. Adat apa kira-kira kalau mau ngambil? Aku pasti Sunda sih. Sunda. Karena yang biasa menguasai itu, atau internasional ada? Ada. Internasional pasti gitu. Ada. Nah, kenapa sih harus ikut sertifikasi? Karena ini buat nilai jual kita juga. Betul. Apa sih yang membedakan kita dengan MC-MC lain? Banyak loh sekarang yang bisa ngomong, dia bilang, aku MC. Iya benar. Betul kah? Dia benar karena MC wedding. Sudah tervalidasi atau belum? Itu intinya. Gitu. Tapi memang sebentar. Bisa nggak kita nggak ikut untuk, kita skip misalkan untuk nasional, tiba-tiba langsung mau ke adatnya aja? Nggak atau boleh. Harus nasional dulu? Harus nasional dulu. Karena itu yang wajibnya. Iya, betul sekali. Siap. Jadi itu adalah is a must, wajib banget gitu. Karena itu template-nya orang nikah ya akad resepsi gitu kan di situ. Betul. Gitu. Jadi intinya wajib banget ya ikut sertifikasi karena buat apa? Buat naikin nilai jual juga kita gitu, nilai jualnya kita gitu ya. Dan juga itu bisa menjadi validasi ya. Betul. Untuk teman-teman kepada calon vendor dan sebagainya. Nah untuk selama proses sertifikasi ini ada nggak sih cerita lucu gitu, misalkan kayak yang tiba-tiba aku tuh bisa loh sebenarnya kenapa gini, kan setiap orang punya egonya sendiri gitu ya. Betul. Ada nggak, boleh dong cerita dikit? Betul. Ini kalau lihat itu aku salah satu asesor juga ya, sampai pengen ketawa gitu karena gini. Kita kasih tahu bahwa yang dinilai salah satunya adalah busana. Iya. Kemudian tiba-tiba pas dia duduk karena merasa di belakang layar dan anyway, biar ada gambaran, berarti pada saat penilaian Zoom itu langsung ramai atau benar-benar one by one? One by one. Berarti kalian nggak ngeliat? Nggak lihat. Nggak. Jadi ada jadwalnya, Bofit bagian jam segini gitu? Iya, betul. Jadi kita serempak, jadi ada beberapa asesor, kita ada beberapa tim ya. Jadi dalam satu waktu itu ada 3 ujian. Jadi nanti mungkin Bufit di ruangan aku, yang satu lagi di ruangan 2. Tapi semuanya itu one by one. Jadi benar-benar satu persatu. Tapi sampai di tahap yang praktek itu kemarin nih ya, contoh yang kemarin itu udah dapat berapa orang?
Yang kemarin nasional. Iya, yang nasional. Agak lumayan banyak loh itu. Kemarin ada sekitar kurang lebih 80-an ya. 80-an. Berarti hasil dari setelah 1, 2, 80 lah yang sampai ke Kayaknya praktek. kalau nggak salah malah 100 lebih deh. Iya, oke. Banyak. Nah, dari situ berarti kan tetap ada juga yang bakal ke eliminasi kan? Iya, Ke pasti. eliminasi atau mungkin masuknya ke dasar atau juga di terampil atau di mahir. Oke, di mahir. Paling tinggi Oke. adalah mahir. Siap. Gitu. Itu sih. Tapi masih inget kah atau mungkin ada kalau ada hasilnya ada bocoran kah? Kemarin yang sudah sampai ke titik mahir dari 100-an itu ada berapa? Belum, karena hasilnya masih kita godok nih. Karena benar-benar berarti belum ada selesai. hasilnya ya. Jadi nanti hasil ketahuan ada berapa orangnya. Oke. Gitu. Nah, nanti akan kita informasikan mungkin di acara Munas. Gitu. Oke, momennya pas ya. Pas gitu ya. Nah, kemudian tadi nanya apa cerita yang lucu gitu Iya. kan. Nah, ini ketika lagi praktek tiba-tiba boleh berkenan untuk berdiri dan memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba pas berdiri, oh my god, dia pakai celana pendek. Gitu. Disangkanya ngezoom doang. Nah, dikiranya ya udah posisinya duduk aja. Iya. Ternyata pas kita minta berdiri, aduh, kok kayak gitu gitu. Oke. Dia pakai jas tapi celana pendek. Kamu tanya kenapa? Terus Akhirnya? ya aku pikir ini aja Mbak Mona, tiketnya cuma atasnya aja gini-gini. Kita pada ketawa, ya ampun, ya udah. Next, kalau memang mau tes tetap harus layaknya kamu kalau mau nge-MC biasa. Ini memang harus pay benar-benar attention sih. Ya. benar-benar ya udah prepare memang untuk MC. Masa nge-MC kamu nanti di acara tiba-tiba celana pendek kan enggak gitu kan. Oke. Gitu. Oh iya maaf gitu ya. Udah kayak gitu sih. Mungkin salah satu penilaian penting juga buat Iya. kita mungkin ya. Tapi kalau itu mungkin kita masih bisa oke lah. Masih bisa excuse ya. Oke Yaudah, lah, pakai dulu aja celananya. Gitu. Ya udah pakai dulu deh celananya deh gitu ya. Kayak gitu sih. Salah satu itu ada juga yang merasa bahwa saya sama ini pakai dengan cara saya seperti ini oke kok, klien ngomong aja terima-terima aja gitu dengan cara saya akad nikah seperti ini, resepsi seperti ini gitu. Tapi menurut kita tuh punya penilaian memang. Balik lagi, karena kan Anda sedang mengikuti untuk sertifikasi HIPAPI, berarti Betul. standarnya harus standar HIPAPI. Benar. Dan standar yang Anda lakukan selama ini itu belum memenuhi standar HIPAPI. Betul. Begitu kan? Kadang-kadang kita ngerasa hebat sendiri, Nah. ngerasa bahwa gue laku kok, setiap minggu gue ada gitu. Tapi kenapa gue kok nggak lulus sih gitu? Kok aku ternyata di dasar kayak gue laku deh setiap minggu. Nah itu tadi bahwa setiap profesi itu harus ada kompetensinya dan kita punya penilaian-penilaiannya apa saja. Mungkin menurut kamu bagus, menurut kita nih sesuai dengan HIPAPI itu belum standarnya. Oke, gitu. izin meluruskan ya, correct me kalau salah. Jadi sertifikasi ini kenapa disebut internal? Internalnya itu membawahi nama HIPAPI. Benar. Jadi ketika kamu merasa aku tiap minggu tuh rame sebenarnya gini, tapi kok pada saat di HIPAPI kenapa nilainya jadi basic gitu? Berarti ramenya kamu dan kamu itu berarti standarnya untuk standar sertifikasi diri kamu sendiri. Betul. Diri kamu yang mensertifikasi itu. Tapi ketika masuk HIPAPI kamu tidak masuk standarnya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman aku juga baru karena kenapa disebut internal ya internalnya dalam kurung ya penilaian sebagai HIPAPI. Iya. Gitu kan. Pengakuan pihak internal kami dan itu akan diakui juga di luar. Kenapa sih kok susah banget sih internal doang nih? Gitu. Gue ada yang nggak lulus gitu kan. Kalau gampang semua orang tapi ini akan jadi bagus loh Mamon, karena gini, berarti kan efeknya adalah kita akan menjadi menyamaratakan. Artinya ketika ada sertifikasi, berarti semua sepakat bahwa misalkan bahwa akad nikah itu dilakukan harus dengan formal, sakral, khidmat. Karena ada sertifikasinya. Betul. Ya kan? Ketika nanti tidak dilakukan itu berarti kamu tidak masuk sertifikasi. Ketika semuanya akhirnya mengikuti standar HIPAPI, akhirnya nanti semua yang melangsungkan MC pada saat akad nikah ngikutin standarnya yaitu khidmat, sakral, begitu kan maksudnya? Betul. Efeknya akan begitu. Betul sekali. Dan ini juga kita membantu pemerintah dalam programnya ini, yaitu tadi melestarikan budaya kita. Siapa lagi kalau bukan kita nih generasi muda, ya kan? Betul. Selama ini kan kalau adat Sunda dari Karuhun nih, dia lupa nggak nurunin. Mungkin anaknya nggak ada yang ikutin ibunya, orang tuanya gitu kan. Siapa lagi yang bisa melestarikan kalau bukan kita semua? Nah di HIPAPI itu salah satunya itu. Salah satu misinya adalah ingin melestarikan budaya ya ini dari adat-adat ini. Nah adat Sunda seperti apa? Nah kebetulan kita tuh punya pakar adat Sunda di kita itu orang-orang yang luar biasa. Ada Cemining, kemudian ada beberapa lagi. Dan mereka memang sudah dari dulu itu adalah MC dari kepresidenan. Nah, dan mereka biasanya misi kebudayaan juga nih, gitu untuk menyampaikan seperti ini loh budaya Indonesia. Begitu juga di Palembang ada Ayu Ewis, kemudian ada Uni Winda, ada Uda Fadli untuk Minang. Ya, banyak deh jagoan-jagoan ini di HIPAPI gitu. Jadi
teman-teman wajib banget ikut sertifikasinya karena itu juga untuk menaikkan skillnya kita, upgrade skill kita, nilai jual kita gitu ya. Gitu sih. Jadi kemarin juga kita didukung oleh pemerintah nih Bovit. Kemenparekraf kita sampaikan bahwa kita mau ngadain acara Munas, kita mau ngadain acara HIPAPI Award gitu ya. Di mana ajang ini adalah awarding untuk teman-teman anggota mengapresiasikan dirinya gitu kan. Jadi kita mengapresiasikan diri dari teman-teman semuanya gitu. Ada award itu tadi kita sampaikan bahwa ternyata pemerintah sangat welcome sekali gitu. Wah hebat sekali ya ada seperti ini ya. Salah satunya juga ini adalah misi kami yang sama dengan pemerintah gitu, melestarikan budaya Indonesia. Bagus, itu program dari dari pengurusnya Mamon itu berarti keanggotaan itu menarik sih tentang sertifikasi dan itu. Selama 3 tahun nih, kita kan mau Munas nih mau 3 tahun. Selama 3 tahun itu HIPAPI itu udah kalau baik, ini kan kalau 3 tahun masih baik ya, masih lagi lucu-lucunya ngomong. Tapi HIPAPI itu lari, bener-bener yang kalau barang bagus itu dicari orang. Nggak perlu kita bilang bahwa, ih gue bagus lo ikut dong. Enggak, ini tuh sekali. Belum juga pendaftaran dibuka, mereka selalu nanya, kapan sih HIPAPI buka, kapan? Nah ini buat kepengurusan, itu menjadi berat. Bahwa kita bukan mencari seberapa banyak anggota, tapi kita mau mencari kualitas. Kualitas dan seberapa serius juga. Iya, dan setelah anggota masuk, apa yang dilakukan? Kita akan mengupgrade skill teman-teman semuanya, gitu. Tapi semuanya tidak akan bisa dilakukan kalau teman-teman sendiri tidak menggali, gitu. Apa sih program apa sih? Kita sudah menyediakan nih kuehnya nih. Tinggal lo mau ngambil kue yang mana, gitu kan? Tapi kalau nggak ngambil juga nggak apa-apa, gue lagi diet gitu ya. Udah berarti skill lo cuma di situ-situ aja, gitu. Nah makanya ketika ini ada HIPAPI, kalian juga sudah bayar uang kas. Ayo tanya, kapan nih ada pelatihan? Kapan nih ada sertifikasi? Kalaupun nggak lulus, coba lagi, jangan nyerah gitu. Karena apa? Kegagalan itu adalah kunci kesuksesan berikutnya gitu loh. Jadi gini, sedikit cerita, HIPAPI itu kan berarti 2020 dibentuk. Iya, betul. Tapi Bovit itu daftar dan menjadi anggota tahun lalu 2022, berarti kan. Sebetulnya tahu itu sekitar 2021. Cuman mencari tahu ini tuh isinya ngapain aja sih, apa cuman hi doang, apa ini, akhirnya mencari tahu sama teman-teman yang sudah tergabung. Ternyata sedikit menarik, isinya tuh emang bener banyak isinya dalam tanda kutip. Akhirnya mencoba untuk ya sudah deh daftar aja, dan ternyata pada saat daftar ya itu dia, isinya memang bukan cuma hi doang, banyak sekali program kerjanya dan bermanfaat. Ini nggak cuma depan Mamona ya, ini memang bener. Jadi banyak link juga kan? Banyak link juga, betul. Betul sekali. Justru kita juga ngebuka nih kalau teman-teman mau ada yang mau jadi pengurus, karena tidak semua orang jadi pengurus. Dan pengurus itu nggak dibayar loh, bener. Bahkan justru volunteer dan bahkan justru malah mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena kan kalau keluar kayak gini kan masa nggak mungkin dong kalau nggak keluar ongkos bensin dan lain-lain. Tapi karena memang ini misi sosial, inilah yang bisa kita berikan gitu. Apa sih? Jadi kita tuh kalau saya mau kontribusi nih, jadi di asosiasi itu memang ajangnya untuk berkontribusi. Kalau kamu nggak bisa nyumbangin uang, berarti nyumbang pikiran. Kalau nggak bisa nyumbang pikiran, nyumbang tenaga gitu. Atau jadilah pendengar yang baik. Ada yang udah nyumbang pikiran enggak, nyumbang tenaga enggak, nyumbang duit enggak, ngomongnya paling kenceng kayak gitu. Nah itu yang paling, ini apa sih kok gue bayar gue nggak dapat apa-apa gitu. Padahal HIPAPI sudah menyediakan tadi loh, begitu banyak program-programnya, tinggal kalian yuk coba catat nomor HIPAPI call center, semua informasi ada di situ semuanya. Yuk buka Instagramnya HIPAPI Indonesia, itu banyak banget informasi tentang kegiatan-kegiatan HIPAPI seperti apa. Itu tadi semuanya itu bisa kita lihat kok. Informasi ini kita tuh pengurus udah berusaha bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan anggota. Kayak gitu sih Bovit. Jadi teman-teman mungkin yang masih merasa bahwa ini tuh sebenarnya aku udah di HIPAPI, terus fungsinya apa HIPAPI? Cuman satu, lihat segalanya lebih dekat. Pasti deh. Lihat segalanya. Tapi bener loh, ketika kita merasa kita melihat segalanya lebih dekat, semuanya tuh kan semakin terlihat. Benar. Jadi awalnya juga Bovit sebenarnya mungkin setiap orang pasti ngerasa itu manusiawi, pasti ngerasa punya keraguan, ngerasa punya penting nggak sih ini HIPAPI gitu. Tapi ketika kita merasa kita melihat segalanya lebih dekat, itu akan di situ. Apakah harus tetap stay atau leave it? Ternyata pada saat lihat segalanya lebih dekat, oh iya, gua harus stay di HIPAPI gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih bingung atau mungkin kayak udah jadi anggota tapi ngerasain manfaat atau enggak, coba lihat segalanya lebih dekat. Betul. Gitu. Kadang-kadang gini, aduh nggak enak gabung. Kayaknya kok orangnya itu aja sih yang muncul, karena yang itu aja yang mau mendekat. Betul yang Bovit bilang.
mendekat, mencari tahu semuanya. Makanya teman-teman yang merasa bahwa aku nggak dapat apa-apa di sini, yuk kami terbuka banget kalau teman-teman mau ikutan bareng. Aku mau jadi panitia ini dong, aku mau ikut bantuin Munas dong, aku mau cariin sponsor dong, boleh banget. Karena kita benar-benar butuh tenaga. Karena nggak semua orang itu mau tergerak hatinya, jiwanya, tenaganya untuk bantu yuk ini. Jadi kita ini benar-benar memang asosiasi yang non-profit, benar-benar misinya sosial, betul-betul sosial. Gitu. Dengan 25.000 sebulan, teman-teman sebetulnya udah bisa kenal semua MC di Indonesia, khususnya di wedding, lalu juga menjadi sebuah vibes yang positif, insya Allah. Tapi ini Mamon kan dari keanggotaan nih. Kalau misalkan ada teman-teman yang ternyata kan ini nggak fair dong, ada orang yang udah sering bayar, tapi kok ini dia nggak pernah bayar, itu ada SP nggak sih kalau kayak gitu? Ada banget. Ada kan? Oke. Jadi surat peringatan itu akan kita keluarkan untuk teman-teman yang bukan cuma tidak bayar iuran, karena itu sudah terdata sudah terinformkan di ADART bahwa salah satu hak dan kewajiban ya, kewajiban anggota adalah membayar iuran keanggotaan. Nah, salah satunya itu tadi kalau misalnya mangkir, ada tuh di situ punishment-nya. Ada pastinya ada punishment-nya tadi kan. Kita akan keluarkan SP. SP itu juga nggak berat-berat banget kok. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang bahwa aduh, mohon maaf nih, informasi aja, jangan diem aja gitu. Kadang-kadang kita udah keluarin, kita kasih tahu. Jadi pertama tuh kita akan informasikan secara verbal. Mohon maaf, ini kalian belum bayar nih, gitu kan, gini-gini. Oh iya kak, gitu. Saya dikasih tahu by lisan enggak, maka ada tulisan. Kita akan keluarkan surat peringatan. Enggak juga diindahkan surat peringatan 1, 2, 3, maka akan dikeluarkan. Gitu. Jadi nggak langsung cut off ya. Tapi juga surat peringatan itu juga akan kita hilangkan kalau misalkan teman-teman bilang bahwa ya udah pokoknya respon aja deh, jangan diem aja gitu. Malu ada yang kayak gitu kan, nggak respon aja bilang bahwa mohon maaf kebetulan lagi nggak ada penghasilan atau misalkan saya lagi sakit. Tapi faktanya ada yang kayak gitu? Ada banget. Jadi kita langsung bicara fakta. Berarti ada yang ternyata memang saking mungkin nggak sanggupnya bayar, dia komunikasi, tindakan dari papinya? Ya udah kita bebasin. Nggak masalah. Nah gitu. Itu teman-teman, tapi yang penting berarti komunikasi tapi yang penting komunikasikan, karena jujur Bofit ada yang nggak sanggup bayar, ada yang kelebihan rezeki. Itu banyak teman-teman juga yang ikut nyumbang karena 25.000 gitu kan. Ada yang ternyata dia tuh setiap MC ternyata dia ngerasa bahwa aku dapetnya dari Papi nih gitu informasinya. Akhirnya dia kasih ke uang kas kayak gitu. Jadi yang kayak gitu tuh kita yang alhamdulillah jadi bisa subsidi silang kayak gitu. Makanya apapun komunikasi sih, mau dalam rumah tangga, mau dalam apapun pertemanan, yang penting komunikasi paling penting. Sudah dibuka ya teman-teman oleh Mamon nih. Jadi kalau misalkan merasa pada saat di pertengahan menjadi anggota terus tidak mampu untuk membayar 25.000 sebulan, boleh informasikan. Tapi ingat, itu juga jadi tanggung jawab ya. Jangan sampai setelah ini akhirnya gue alasan aja tiba-tiba tiap minggu MC terus. Nah ada itu kayak namanya gitu. Zolim. Iya betul, dan bohong itu kan zolim, bohong itu zolim. Ya, gitu. Pokoknya yang penting dimanapun nggak boleh bohong kan, dia harus jujur, itu yang paling utama. Jadi intinya terbuka, kalau memang jujur, memang nggak ada biaya karena satu hal dan lain hal gitu, silakan informasikan, kita terbuka kok gitu. Kita juga punya hati kok gitu. Jadi teman-teman silakan info. Nah terus yang kedua nih, ada yang kok cuma yang nggak bayar doang, terus kalau yang nggak aktif segala macam kok dia tetap boleh ikutan kegiatan, boleh sertifikasi ikut atau dan lain-lain. Tapi dia bayar, dia rajin bayar, tapi dia nggak ikut aktif. Setiap ada acara ini, Munas nggak ikut, acara ini nggak ikut semua. Cuman yang penting gue bayar supaya nggak dikeluarin gitu. Itu juga nanti akan ada kok, akan ada SB-nya juga teman-teman. Jadi ada. Jadi kalau dalam 1 tahun itu tidak ikut sama sekali kegiatan, itu kita akan tanya, sebetulnya kita bukan cuma menerima uangnya doang loh. Gitu loh. Sebenarnya ini hal yang sangat menarik ya. Padahal kalau misalkan kita berpikir bahwa ya kalau egoisnya ya, mungkin kalau teman-teman juga mikirnya justru lebih enak dong. Kamu dibayar tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi itu bentuk perhatian justru ya. Kayak kamu sayang loh, udah bayar tiap bulan tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa. Kamu kenapa? Ditanya dulu dong pasti. Iya, aku terlalu sibuk. Oh ya udah, terlalu sibuk atau gimana? Aku kalau konten info ada solusinya. Betul. That's why ada DPW masing-masing itu supaya lebih deket lagi nih ke teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang memang berada di luar dari DPW, dia nggak masuk DPW mana-mana gitu, itu ada koordinator wilayah, korwilnya. Jadi mereka bisa informasikan ke koordinator wilayahnya ada masalah apa segala macam itu, supaya nggak putus komunikasi gitu. Intinya sih kita ini pengennya sama-sama kok, karena sejatinya ketika kita berorganisasi kita tuh sedang berbuat kebaikan. Betul. Jadi kita tuh lagi ibadah loh, Bofit. Karena ibadah tuh bukan cuman ya
hablum minallah iya, gitu, hablum bukan minallah cuma juga. hanya pada Allah tapi sesama manusia juga Betul. loh, gitu. Jadi, nah teman-teman semuanya, yuk bareng-bareng yuk kita upgrade skill, kita sama-sama bareng-bareng nih, gitu. Kita sama-sama apa ya namanya ya? Kita guyup. Maju lah, Iya. gitu. Maju sama-sama kita guyup, yuk kita bareng-bareng memajukan hip hop Indonesia, maju buat hip hop, maju juga untuk kita, gitu. Pas banget nih teman-teman ada momennya kan. Kita tahu bahwa tanggal 13, 14 ini ada acara Munas, Musyawarah Nasional dan juga awarding. Disitulah dimana seluruh MC Wedding Indonesia tergabung di Hip Hop Indonesia berkumpul. Momennya 3 tahun sekali. Bofit Halim juga udah lunas bayar, ya kan teman-teman? Ayo pasti bisa. Padahal ada informasi dari tahun berapa? Oh, udah. 2022 ya, Desember ya kan? Iya. Jadi pasti bisa ya teman-teman. Semangat. Yuk, yang mau sekamar sama aku masih kosong. Belum ada temennya soalnya. Benar. Oke. Dan sekilas nih informasi nih Bofit nih. Asosiasi lain juga ada yang bermunas di sana juga. Oke. Melaksanakan kegiatannya di tempat yang sama. Dan nilainya itu 2 kali lipat dari Hipapi loh. Silakan dicari kalau Nah, saya. boleh dicek ya. Jadi 2 kali lipat. Jadi Hipapi itu murah banget dengan bayar hanya berapa tadi? Rp850.000. Nah, Rp850.000. Nginepnya udah di Elre Hotel. Dan itu adalah tempat yang aku tuh sering banget nginep sama anak di situ. Karena itu tempatnya enak banget, bener-bener yang bintang 4. Kolam renangnya ada kolam renang air panasnya juga meskipun kecil ya di situ ya. Makanya 3 kali loh kita. Tapi yang besarnya ada itu kolam renang air dingin. Jadi kalau saya kuat dingin-dinginan di Bandung silakan Oke. gitu ya kan. Itu tuh saya aja bayar pribadi 1.200.000. Kalau tadi Haris bilang 700.000, itu kalau di Traveloka, coba aja cek sekarang. Itu harganya 1,2 loh. Itu sama makan 1 kali, sedangkan kita makannya tadi 3 kali. Belum jalan-jalan pakai bandros dan lain-lain. Belum makan di restoran setelah itu. Aku aja shock pas tiba-tiba 850.000. Terus gimana? Terus sisanya untuk nutupin yang lain gimana? Ya kita cari sponsor. Oke, semangat cari sponsor. Bismillah teman-teman. Gitu, teman-teman. Itulah pentingnya melihat lebih dekat yang tadi dibahas. Bahwa mungkin kalau teman-teman mikir, memang kalau kita nggak ngelihat lebih dekat, kita akan mikir bahwa mahal banget Rp850.000 untuk apa aja. Sudah dibahas sebelumnya bersama Haris Nurjul podcastnya. Jadi udah tahu detailnya seperti apa. Setelah tahu detailnya pasti deh teman-teman kedorong bayar sekarang langsung. Dan boleh DP dulu. Boleh DP dulu, boleh iya, DP benar. dulu. Kemudian nanti pelunasan boleh kok. Pokoknya kalau ada di mana ada niat, pasti akan ada ini kok rezekinya. Iya, Benar. benar. Ya kan? Tuh. Nah, satu lagi nih, Yes. Bofit, yang pengen saya tekankan juga nih, yang paling penting nih, karena saya punya misi kan ya, sebagai ketua PP dan OK nih. Apa ya. tuh? Ya itu tadi sertifikasi internal, jangan sampai nggak diambil Iya, gitu ya. pengembangan PP dan OK apa? Pengembangan dan pelatihan. Oke. Nah, tadi pengembangannya apa? Ini tadi kita banyak sekali one day training, ya kan? Terus kemudian mau ada sharing session. Itu sharing sessionnya itu dan juga pelatihannya itu yang sama dengan akan ada sertifikasinya kita. Jadi kadang-kadang DP masing-masing itu pikir, oh gimana sih pelatihan adat Sunda dengan adatnya ya tadi yang sawer, panganten seperti apa, bakakak seperti apa, kemudian ada kalau di Jawa mungkin ada midodareni dan lain-lain segala macam. Itu tuh semua suka ada. Di kita tuh selalu ada yang namanya sharing session kayak gitu. Bahkan ada juga bukan cuma tentang per-MC-an aja, tentang kesehatan kayak bagaimana sih BPJS kayak gitu. Kita kerjasama juga dari pihak luar. Jadi ada pihak luar sebagai narasumbernya yang menginformasikan seperti apa sih pentingnya kita harus ikut kesehatan ini dan lain-lain. Banyak juga kok kita dari luar. Kemarin ada sharing Instagram tentang sosmed, tuh kan berguna banget kan? Iya. Gitu loh. Itu kita kerjasama juga sama teman-teman dari fotografer kayak gitu. Jadi kita itu Hipapi, kenapa kita bergabung dengan asosiasi? Karena teman-teman kita ini semua asosiasi semuanya nih, asosiasi fotografer, asosiasi catering, asosiasi gedung-gedung, dekor, semuanya tuh kita jadi satu. Jadi kita punya asosiasi sama-sama nih, jadi kalau saling bantu bener-bener. Nah, kenapa linknya jadi panjang kan? Jadi banyak kan? Gitu jadi tiap sih. vendor ada asosiasinya ya? Betul. Nah, kalau selama ini ya, Bofit kalau misalnya ada acara nih, misalkan, aku misalkan ada acara di Malang, tapi gue nggak tahu nih teman-teman yang di Malang siapa. Dengan adanya Hip Hop Indonesia yang memang anggotanya juga ada di Malang, ada di seluruh Indonesia, kamu tinggal bisa hubungin kan? Iya. Aku ada mau datang ke sini nih, kayak gitu. Bisa, atau misalnya tiba-tiba berhalangan. Kamu butuh fotografer di luar kota. Kalau bawa dari Jakarta kan mahal. Iya. Itu bisa informasiin ke teman-teman kita, asosiasi kita di fotografer, di HIPDI dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi banyak banget keuntungannya dengan bergabung di asosiasi gitu sih.
Terima kasih banyak Mbak Mona sudah membuka mata ini yang tadinya mungkin sedikit tertutup. Jadi kalau teman-teman ngelihat dari awal sampai akhir, jadi sudah terbuka lebar matanya dan juga hatinya. Jadi teman-teman yang nonton, yang belum bergabung di Hip Hop Indonesia, silahkan. Tanya-tanya dulu boleh, riset dulu juga boleh. Yang sudah tergabung tapi masih diem aja. Ayo kita ngobrol bareng, yuk kita guyup bareng. Dan yang pasti Bovit Halim dan juga Mona Melinda, pokoknya kita ngucapin karena aku udah bayar, jadi berani untuk mengucapkan sampai jumpa di Munas. Munas 2023 di Bandung. Setiap narasumber akan memiliki cerita masing-masing karena ngobrol bareng pengurus DPP Hip Hop Indonesia ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi bakalan seru dan pastinya beda. Untuk itu teman-teman yang sudah daftar di Munas, sampai jumpa. Yang belum daftar, segera daftar. Dan terima kasih banyak juga untuk di balik karya studio, Authentic House dan Shaka Coffee. Bobby Talim, Mona Melinda, maju berjaya, Hip Hop Indonesia.